Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai perubahan dan isu kepemimpinan dalam tim. Nah, sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8 dengan saya sendiri, Niputu Indah Skarsari, dengan NIM 2102014226. Selanjutnya, Nimade Yeni Dwi Damayanti dengan NIM 2102014232. Yang terakhir, Niputu Pandi Sandy Maharani dengan NIM 2102014253. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi hari ini. Untuk materi yang pertama ada kepemimpinan dan perubahan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Yang ketiga, pemimpin perubahan. Dan yang terakhir, kepemimpinan dalam tim. Baik, untuk submateri yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu kepemimpinan dan perubahan. Perubahan dalam lingkungan bisnis dan organisasi telah menjadi tidak terhindarkan, terutama dengan percepatan dan intensitas perubahan yang tinggi, serta perkembangan teknologi informasi yang cepat. Para pemimpin dan manajer perlu memiliki kompetensi dalam mengelola perubahan, karena kegagalan dalam hal ini dapat mengancam keberlangsungan organisasi. Perubahan saat ini adalah konstan, cepat, mendasar, dan meresap ke semua aspek kehidupan bisnis. Kepemimpinan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini dengan restrukturisasi organisasi, adaptasi terhadap teknologi, dan manajemen perubahan yang efektif. Dalam proses perubahan organisasi, ketegangan dalam hubungan baru dapat timbul, namun keberhasilan dalam mengelola perubahan menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis ini. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai gaya kepemimpinan. Menurut Anderson tahun 2001, mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan perubahan merupakan kontinuum yang dicerminkan oleh 3 gaya dasar kepemimpinan, yaitu controlling, facilitating, dan self-organizing. Yang pertama ada controlling change leadership style, yaitu cenderung menggunakan perangkat manajemen proyek untuk mendesain proses perubahan menurut metodologi yang berurutan, kemudian melaksanakan rencana dengan sedikit atau tanpa variasi. Controlling change leader biasanya hanya memerhatikan realitas eksternal dan mengabaikan kekuatan orang dan budaya serta kebutuhan. Apabila pemimpin menggunakan gaya controlling, perjalanan transformasi dipenuhi dengan stres, konflik, dan keraguan. Gaya kepemimpinan perubahan yang tidak fleksibel tidak cocok dengan sifat dinamis dari transformasi. Lalu yang kedua ada facilitating change leadership style, di mana menggunakan model proses perubahan komprehensif dengan mendesain proses perubahannya. Kemudian, selama proses fasilitasi, mereka secara sadar mengubah implementasi dari desain apabila kebutuhan dinamis timbul. Oleh karena itu, model proses perubahan mereka harus mendukung desain yang jelas dan dilakukan jauh sebelumnya. Demikian pula implementasi yang fleksibel. Yang ketiga ada self-organizing change leadership style. Self-organizing change leader menggunakan berbagai perangkat perubahan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam organisasi. Mereka mengusahakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan, sedangkan selebihnya diserahkan pada organisasi. Self-organizing change leader memelihara kondisi untuk transformasi di dalam organisasi, tetapi memberikan kesempatan desain aktual dan fasilitasi proses perubahan muncul dari organisasi. Materi yang ketiga yaitu pemimpin perubahan. Perubahan muncul ketika keadaan menjadi berbeda dengan situasi biasa. Sejatinya, perubahan terjadi hampir di semua aspek kehidupan. Itu yang menjadi alasan manusia untuk selalu beradaptasi untuk menghadapi perubahan. Adaptasi menjadi satu-satunya pilihan untuk menghadapi perubahan tersebut.
Yang harus dilakukan selanjutnya, bentuk adaptasi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Setiap lembaga atau instansi memiliki tujuan dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Perubahan yang datang dari eksternal internal tersebut merupakan peluang untuk organisasi semakin berkembang. Pemimpin yang tanggap dengan perubahan dimaknai sebagai pemimpin perubahan. Seorang yang memimpin harus siap dalam menghadapi perubahan atau adaptive leader. Kompetensi yang dimiliki oleh adaptive leader terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada observe atau kemampuan untuk mengamati, di mana adaptive leader harus bisa mengobservasi keadaan dalam organisasinya, dapat membedakan mana yang menjadi masalah dan persoalan, di mana masalah adalah keadaan yang tidak sesuai, namun tidak ada kewenangan seseorang tersebut untuk menyelesaikan. Sedangkan persoalan adalah keadaan yang tidak sesuai yang merupakan tanggung jawab pemimpin tersebut untuk menyelesaikannya. Adaptive leader harus dapat mengamati persoalan yang muncul. Yang kedua ada interpret atau kemampuan untuk menginterpretasi atau mengartikan, di mana setelah mampu membedakan apa yang menjadi persoalan dalam lingkup pekerjaannya, seorang adaptive leader harus mampu menerjemahkan atau memaknai persoalan tersebut. Menerjemahkan di sini adalah menganalisa persoalan. Banyak metode untuk mengupas suatu persoalan. Cara mudah dan umum bisa dilakukan dengan metode pertanyaan 5W 1H, yaitu what, why, when, where, who, dan how. Yang ketiga ada intervene atau kemampuan untuk bertindak atau mengintervensi, di mana intervene merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan tersebut terdiri dari bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumber daya di sini diantaranya adalah waktu, bawahan, kebijakan, anggaran, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya atas nama Nimadi Dwi Damayanti dengan NIM 21020014232 kali ini akan membahas submateri keempat terkait kepemimpinan dalam tim. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengertian dari kepemimpinan dalam tim. Kepemimpinan dalam tim itu merupakan peran yang fokus pada mencapai tujuan bersama, bukan individu. Nah, pemimpin dalam tim itu dapat berasal dari anggota tim atau dari luar, dan peran ini dapat dirotasi atau dibagi di antara anggota tim. Nah, konsep kepemimpinan itu tersebar juga memungkinkan beberapa anggota berpengalaman untuk berkontribusi dalam memimpin. Keputusan terkait tugas dan hubungan dalam tim, serta apakah intervensi dilakukan secara internal ataupun eksternal, mempengaruhi cara kepemimpinan tim dilaksanakan. Nah, dengan demikian, kepemimpinan tim itu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tim dan situasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua itu ada tahap-tahapan dalam membangun tim. Nah, semua tahap perkembangan manusia tersebut mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, sebuah tim yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang bekerja sama tak akan lepas dari tahap-tahap perkembangan yang akan dilalui. Nah, tahap-tahap perkembangan tim itu meliputi yang pertama ada tahap pembentukan tim atau yang bisa disebut dengan forming. Nah, pada tahap ini anggota tim itu masih mencari identitas dan beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka. Nah, mereka akan optimis dan mencoba untuk memahami karakter satu sama lain. Nah, konflik itu jarang terjadi dan fokusnya adalah pada pengenalan diri dalam tim. Lalu yang kedua, itu ada tahap konflik atau keributan yang bisa disebut dengan storming. Nah, pada tahap ini akan melibatkan konflik dan persaingan antar anggota tim. Nah, mereka akan menerima tim tetapi masih menolak pembatasan yang dapat mengurangi individualitas. Nah, hierarki kepemimpinan dan pemecahan masalah akan menjadi fokus untuk menyelesaikan tahap ini.
Lalu yang ketiga itu ada tahap penormaan atau yang bisa disebut dengan norming. Nah, pada tahap ini hubungan antar anggota tim itu menjadi erat dan identitas kelompok itu akan menjadi kuat. Nah, anggota tim saling berbagi, menggali tindakan yang diperlukan dan mencapai konsensus tentang aturan dan norma. Konflik itu akan diselesaikan dengan saling percaya dan menghormati. Lalu yang keempat itu ada tahap pelaksanaan atau yang bisa disebut dengan performing. Nah, pada tahap ini mencapai produktivitas itu sangat penuh, di mana struktur tim itu berfungsi dengan baik, anggota tim itu berorientasi pada tugas dan interdependensi. Nah, tim bekerja produksi dan efisien mencapai prestasi yang tinggi. Nah, masing-masing anggota itu akan memahami perannya untuk mencapai tujuan tim. Lalu yang kelima ada tahap penundaan atau adjourning. Nah, pada tahap ini adalah persiapan untuk pembubaran tim. Fokus bukan lagi pada produktivitas, tetapi juga pada penutupan seremonial dan juga aktivitas terakhir. Nah, pada tahap ini akan lebih relevan untuk tim sementara yang selesai tugasnya. Yang ketiga itu ada jenis-jenis kepemimpinan. Nah, yang pertama ada koersif atau kepemimpinan otoriter. Nah, pada jenis ini, seorang pemimpin akan memerintah sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ada orang yang boleh membantah semua perintahnya. Nah, menurut pendapatnya, seorang bawahan itu hanya akan bekerja jika diperintah. Lalu yang kedua itu ada otoritatif. Nah, jenis pemimpin ini bukan jenis pemimpin yang otoriter, akan tetapi pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan juga kejelasan visi yang ia paparkan. Nah, pemimpin jenis ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan juga mudah mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama. Lalu yang ketiga itu ada afiliatif. Nah, kepemimpinan yang afiliatif itu merupakan seorang pemimpin yang memberikan jalan bagi anggotanya untuk bertindak. Seorang pemimpin itu mengedepankan kebahagiaan dari anggotanya, dan setiap anggotanya itu memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan ide-ide untuk kemajuan dari organisasi. Lalu yang keempat itu ada demokratis. Nah, kepemimpinan jenis ini mengedepankan pendapat dari anggota untuk mengambil keputusan sehingga setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat. Nah, pemimpin ini akan mengambil keputusan sesuai dengan suara terbanyak dari anggotanya. Lalu yang kelima itu ada pace setting. Nah, jenis kepemimpinan ini menyatakan bahwa seorang pemimpin itu membutuhkan atau menuntut kesempurnaan dari anggotanya. Pemimpin akan membuat standar-standar yang harus dipenuhi oleh setiap anggotanya agar tercapai apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Lalu yang keenam itu ada coaching. Jadi pemimpin ini menuntut anggotanya untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan juga bakat yang dimiliki masing-masing anggotanya. Karena pemimpin akan berpendapat bahwa dengan berkembangnya anggota, maka akan berkembang pula organisasi yang dipimpinnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, perubahan adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam kehidupan organisasi, terutama dalam era globalisasi dan informasi yang cepat. Pemimpin harus memiliki kompetensi untuk mengelola perubahan yang konstan, pesat, dan merasuki seluruh aspek organisasi. Terdapat 3 gaya kepemimpinan perubahan. Yang pertama, controlling. Yang kedua, facilitating. Dan self-organizing. Gaya controlling mengikuti rencana dengan sedikit variasi, sementara gaya facilitating memungkinkan fleksibilitas dan implementasi, dan gaya self-organizing membiarkan proses transformasi mengorganisir dirinya sendiri. Pemimpin perubahan atau adaptive leader adalah kunci untuk menghadapi perubahan. Mereka harus mampu mengamati, menginterpretasi, dan mengintervensi dalam persoalan yang muncul dalam organisasi. Kerjasama dan kolaborasi antara anggota organisasi sangat penting untuk
beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat, memiliki kemampuan bersaing, dan berkembang di era modern. Dengan pemahaman ini, pemimpin dan organisasi dapat menghadapi perubahan dengan lebih baik dan memanfaatkannya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang kurang jelas, kami mohon maaf dan terima kasih atas atensi rekan-rekan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.